Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Syukri, NIM 3 digit terakhir saya 068. Saya dari Universitas Diponegoro, kelas praktikum C. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman dasar sistem kontrol modern yang penerbangannya pada materi. Nah, pertama-tama pengertian sistem kontrol. Sistem kontrol itu suatu susunan komponen yang saling terhubung dan bertujuan untuk mengatur, mengarahkan, atau mengendalikan perilaku sistem lain agar menghasilkan keluaran atau performa yang diinginkan. Selanjutnya, feedback atau umpan balik itu pengertian dari prinsip inti dalam sistem kontrol di mana output atau keluaran dari suatu sistem diukur dan dibandingkan dengan nilai yang diinginkan atau set point. Hasil perbandingan ini yang berupa error atau kesalahan kemudian digunakan untuk mengoreksi dan mengendalikan sistem. Lalu selanjutnya untuk PID controller itu metode pengendalian yang menggunakan 3 komponen. Yang pertama itu proporsional, yang berarti memberikan koreksi sebanding dengan besarnya error. Lalu yang kedua integral, yang berarti menjumlahkan kesalahan dari waktu ke waktu untuk menghilangkan kesalahan yang tersisa. Lalu yang ketiga yaitu derivatif. Artinya menganalisis laju perubahan kesalahan untuk memprediksi perilaku kesalahan dan menekan osilasi atau lonjakan. Selanjutnya jenis sistem kontrol. Jenis sistem kontrol itu dibagi menjadi dua yaitu open loop dan closed loop. Nah, open loop itu jenis sistem kontrol yang tidak memiliki feedback atau timbal balik. Untuk pengertian sistem open loop, yaitu contohnya jika kita menyetel set point atau input, lalu kontrol memberikan sinyal ke proses, lalu memberikan output dengan keluaran yang sesuai set point yang kita inginkan tanpa ada koreksi atau timbal balik. Dan output itu tidak mempengaruhi input. Lalu untuk jenis sistem kontrol yang kedua yaitu closed loop. Untuk closed loop sendiri sistem yang bekerja dengan umpan balik atau feedback dipantau dan digunakan untuk mengatur input agar hasil sesuai dengan yang diinginkan. Nah, pada diagram ini menjelaskan input atau set point memberikan sinyal ke controller, controller memberikan sinyal ke proses untuk menghasilkan output, dan output itu memberikan timbal balik atau feedback ke sinyal controller untuk membandingkan set point yang kita berikan tadi agar keluaran tetap stabil dan sesuai yang kita inginkan. Lalu tujuan sistem kontrol. Tujuan utama sistem kontrol adalah untuk menjaga kinerja suatu sistem agar tetap stabil, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, meskipun ada gangguan atau variasi. Nah, antara lain tujuannya yaitu kontrol suhu, contohnya menjaga temperatur tetap stabil, yang dapat diaplikasikan biasanya terdapat pada AC, oven, dan water heater. Lalu yang kedua untuk kontrol kecepatan, contohnya menjaga putaran motor tetap sesuai target, contohnya mesin produk mobil listrik. Lalu kontrol level. Kontrol level itu berfungsi untuk menjaga ketinggian cairan dalam tangki. Lalu yang terakhir kontrol tekanan. Kontrol tekanan itu berfungsi memastikan tekanan tetap aman yang biasa diaplikasikan pada sistem boiler atau pipa gas. Lalu komponen utama sistem kontrol yaitu yang pertama set point, itu tadi set point atau bisa kita sebut nilai target yang kita inginkan.
Lalu yang kedua sensor. Sensor adalah perangkat yang membaca kondisi aktual proses. Lalu yang ketiga controller. Controller itu bagian yang memutuskan tindakan koreksi berdasarkan selisih antara set point dan hasil ukur yang diberikan dari sensor. Lalu controller memberikan sinyal ke aktuator. Aktuator itu pengertian dari elemen yang mengubah kondisi fisik sistem atau penggerak. Nah, prinsip dasar PID yang pertama P atau proporsional. Aksi ini bereaksi terhadap kesalahan yang terjadi saat sekarang ini. Lalu semakin besar kesalahan, semakin besar aksi koreksinya. Yang kedua, integral. Aksi ini bereaksi terhadap akumulasi kesalahan dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk menghilangkan offset yang ditinggalkan oleh aksi proporsional ini. Lalu yang ketiga, D atau derivatif. Aksi ini bereaksi terhadap laju perubahan kesalahan. Ia memprediksi bagaimana kesalahan akan berperilaku di masa depan dan membantu meredam osilasi atau lonjakan. Lalu penerapan sistem kontrol PID. Nah, contohnya penerapan sistem PID itu pada water heater. Pada water heater atau pemanas air itu PID berfungsi mengatur daya pemanas berdasarkan perbedaan antara suhu air yang diinginkan dengan suhu aktual yang terbaca sensor. Bagian proporsional memberikan koreksi sebanding dengan error, integral menghilangkan error sisa agar suhu tetap tepat di target, sedangkan derivatif meredam perubahan tepat supaya tidak terjadi overshot. Nah, lalu dengan penerapan PID, water heater dapat mempertahankan suhu air tetap stabil dan nyaman digunakan. Lebih presisi dibandingkan sistem kontrol on-off biasa atau open loop. Lalu komponen dalam sistem yang terdapat di water heater yang pertama bagian plant atau sistem yang dikontrol yaitu air dan elemen panas. Lalu yang kedua set point atau input yaitu suhu target misalnya yang kita inginkan 60 derajat. Lalu yang ketiga yaitu proses variabel itu berisi tentang suhu aktual air yang diukur menggunakan sensor termokouple NTC dan PT100. Lalu yang ketiga manipulasi dari variabel yaitu daya pemanas yang bisa diatur dengan tegangan, arus atau duty cycle BBM. Lalu yang terakhir yaitu controller. Controller itu PID, proporsional integral derivatif yang bisa berbagai macam ya, otaknya. Lalu cara kerja dari sistem water heater itu yang pertama set point. User meset suhu, misalnya air diatur di 60 derajat. Nilai ini menjadi target sistem agar air berada di 60 derajat. Lalu yang kedua, sensor membaca suhu aktual air sebelum diproses. Nah, misal ukur suhu aktual yang semula diukur ini 25 derajat, lalu menghitungkan error. Hitung error. Error itu SP kurangi PV, SP itu set point kurangi proses variabel. Nah, berarti 60 derajat itu yang kita set point tadi kurangi 25 suhu aktual, suhu awal air sebelum diproses, yaitu 35 derajat. Nah, masih jauh dari target. Setelah itu, PID controller menghitung koreksi. Nah, karena error tadi sebesar 35 derajat, maka heater langsung dikasih tenaga besar supaya cepat naik. Nah,
yang iya time integral mengakumulasi error sisa kalau suhu belum pas dengan target. Jadi walau error kecil tetap didorong supaya nyampai target. Lalu di derivatif mempertahankan kecepatan kenaikan suhu. Kalau air naik terlalu cepat, daya heater dikurangi biar tidak melewati batas. Nah, yang kelima itu output ke heater, yaitu mengasih sinyal, misal mengasih sinyal kepada BWM untuk mengatur besarnya panas yang dihasilkan heater yang telah diperhitungkan, yang telah diperbandingkan dalam PID control tadi, langsung memerintahkan elemen pemanas untuk mengatur besarnya pemanas yang akan dipanaskan kepada air. Lalu air menerima panas dari akuator atau elemen, air makin lama makin panas dan mendekati target kita. Lalu sesudah lalu ini di bagian ketujuh itu loop berulang atau feedback. Nah, jika jika suhu air sudah sesuai dengan target, controller nanti akan memutuskan untuk mematikan atau mengurangi tegangan pada aktuator itu pada elemen agar tidak terjadi pemborosan tekanan listrik, dan sensor akan tetap membaca jika air sudah tidak sesuai dengan set point, nanti akan diperintahkan ke controller untuk mengaktifkan elemen lagi agar suhu panas air tetap terjaga. Nah, pada feedback ini setiap beberapa milidetik sensor membaca lagi. Nah, sensor akan otomatis membaca suhu air secara real time, lalu menghitung error atau panas atau dinginnya air, dihitung akan menjadi error, lalu PID mengkoreksi dan heater diatur ulang dan diperintahkan. Proses ini terus berulang sampai suhu stabil. Nah, diagram water heater itu seperti ini. Set point input yang diterima dari input yang diberikan oleh user, lalu sinyal set point diberikan ke controller memerintahkan aktuator itu sensor membaca suhu air aktual, lalu suhu air aktual dibandingkan di controller dengan set point. Nah, hasil bandingnya itu controller akan memerintahkan aktuator, yaitu elemen pemanas, untuk menindaklanjuti air itu agar segera diproses. Nah, pemrosesan itu dipantau secara real time oleh sensor. Nah, output sensor itu diberikan ke controller untuk dibandingkan nilai error tersebut dengan set point. Seperti ini diagram ini terus berputar karena ini closed loop. Nah, kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari contoh kasus tadi itu suhu air menjadi stabil, respon cepat, minim error, dan overshoot terkendali agar suhu tidak terlalu panas, lalu adaptif terhadap gangguan. Nah, untuk kekurangan perlu tuning parameter, lebih rumit dari on off karena banyak
banyak aturan untuk mengatur itu, untuk menyusun semua rangkaian itu, lalu membutuhkan sensor yang akurat dan respon yang cepat. Yang terakhir itu biaya implementasi mahal. Nah, untuk kesimpulan dari penjelasan saya tadi itu dapat disimpulkan bahwa PID controller adalah salah satu metode yang paling banyak digunakan karena kemampuannya mampu membuat sistem bekerja lebih stabil dan presisi. Dan pada pengaplikasiannya tadi, pada water heater, PID mempercepat proses pemanasan air dan menjaga kestabilan supaya sesuai dengan suhu yang diinginkan. Keberhasilan kontrol sangat bergantung pada tuning parameter PID. Mungkin sekian dari video penjelasan dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.